Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, dan terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu para tamu undangan, baik yang hadir secara langsung di Auditorium SM Sair Puslitbang Tekmira maupun secara virtual. Dalam rangka upacara pengukuhan Profesor Riset Dr. Insinyur Hananto Purnio, Master of Science. Upacara pengukuhan Profesor Riset Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada hari Selasa 26 Januari 2021 segera dimulai. Majelis pengukuhan Profesor Riset diikuti PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Panitera, kandidat Profesor Riset yang akan dikukuhkan, Dr. Insinyur Hananto Purnio, Master of Science, serta Profesor Riset di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memasuki ruang pengukuhan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset disilahkan membuka sidang. Pada hari ini, Selasa 26 Januari 2021, Majelis Pengukuhan Profesor Riset mengadakan sidang untuk mengukuhkan Saudara Dr. Insinyur Hananto Kurnio, MSc, sebagai Profesor Riset bidang Geologi Kelautan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan ini, sidang saya buka. Pembacaan daftar riwayat hidup Saudara Dr. Insinyur Hananto Kurnio, Master of Science, oleh Sekretaris Majelis. Daftar riwayat hidup. Hananto Kurnio dilahirkan di Salatiga pada tanggal 2 Maret 1958 sebagai anak keenam dari 8 bersaudara dari Bapak Abdurrahman Salamun almarhum dan Ibu R.A. Suharminah almarhumah. Menikah dengan Yuhelda Dahlan dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Hanafianto Dahlan Kurnio, Hanafianti Dahlan Kurnio, dan Hafiz Dahlan Kurnio. Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 203/M tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014 yang bersangkutan diangkat sebagai peneliti ahli utama terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 1K/BLBS/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Majelis Pengukuhan Profesor Riset di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset. Menamatkan Sekolah Dasar Sempur Bogor tahun 1970, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bogor tahun 1973, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bogor tahun 1976. Memperoleh gelar insinyur dari jurusan Geologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran tahun 1984, gelar Master of Science dari University of Wollongong Australia tahun 1994, dan gelar doktor dari Fakultas Teknik Geologi Universitas Pajajaran tahun 2016. Mengikuti beberapa pelatihan yang terkait dengan bidang kompetensinya, antara lain latihan teknis manajemen data geologi selama 6 bulan di Belgium Royal Museum for African Countries Reference pada akhir tahun 1997 hingga awal 1998. Pelatihan teknologi biogas di Biogas Research and Training Center Chengdu, Cina selama 40 hari pada tahun 2002, dan visiting researcher selama 6 bulan di BGR Hannover Badan Geoscience dan Sumber Daya Alam Pemerintah Federal Jerman pada tahun 2004. Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai peneliti ahli pertama golongan ruang 3A pada 1992. Peneliti ahli muda golongan ruang 3C pada 1996. Peneliti ahli media golongan ruang 4A tahun 2005, golongan ruang 4B tahun 2007, golongan ruang 4C tahun 2009, dan memperoleh jabatan peneliti ahli utama golongan ruang 4D bidang geologi kelautan tahun 2014. Menghasilkan 85 karya tulis ilmiah, baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain dalam bentuk buku, jurnal, dan proceeding. Sebanyak 58 ditulis dalam bahasa Indonesia dan 27 dalam bahasa Inggris, serta mempresentasikan makalah ilmiah pada pertemuan internasional Thailand tahun 1999, Jerman tahun 2015, dan tahun 2019
serta Filipina tahun 2017. Ikut serta dalam pembinaan kader ilmiah, yaitu sebagai pembimbing skripsi S1 pada Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Universitas Pajajaran, Institut Teknologi Bandung, dan pembimbing tesis S2 pada Universitas Pertahanan Nasional. Aktif dalam organisasi profesi ilmiah, yaitu sebagai anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Ikatan Sarjana Oseanologi Indonesia, dan Himpunan Peneliti Indonesia. Menerima tanda penghargaan Satya Lencana Karya 10 tahun 1996, Satya Lencana Karya Satya 20 tahun 2006, serta Satya Lencana Karya Satya 30 tahun 2016. Mendapatkan Energy Global Award tahun 2013 dari Austria Embassy Jakarta dan tahun 2014 dari Salzburg, Austria. Selesai. Kandidat Profesor Riset, Saudara Dr. Insinyur Hananto Kurnio, Master of Science, disilahkan menyampaikan orasi pengukuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis pengukuhan Profesor Riset yang mulia, yang terhormat Menteri SDM, Kepala Balitbang SDM, Kepala Pusat Bank Geologi Kelautan, dan hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah pengukuhan Profesor Riset di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang merupakan penelitian yang saya lakukan sejak jadi peneliti sampai sekarang dengan judul Indikasi Potensi dan Prospek Sumber Daya Mineral Kelautan. Bab 1 pendahuluan. Majelis pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Wilayah laut Indonesia lebih luas daripada daratan, yaitu sekitar 3:1. Hal ini mengarah pada implikasi bahwa wilayah laut memiliki potensi sumber daya mineral lebih besar daripada di darat. Pengembangan sumber daya kelautan non-hayati merupakan bagian dari kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Penemuan jenis-jenis mineral kelautan seperti deposit sepeda masif di pusat mekaran samudra dan busur belakang, noda dan kerak mangan kaya kobat di laut dalam, deposit fosfor di paparan benua, dan mineral letakan di laut dangkal telah memperkuat konsep geologi tentang cara terjadinya deposit mineral di laut. Penemuan mineral kelautan ini sejalan dengan meningkatnya survei serta bertambahnya jumlah negara yang tertarik mengusahakannya. Penelitian kelautan di Indonesia dimulai tahun 1768 hingga 1500 yang dilakukan oleh 6 negara yang terdiri dari Prancis, Belanda, Inggris, Amerika, Austria, dan Jerman. Penelitian tahun 1929 dengan kapal Cornelius menetapkan Laut Banda sebagai laut terdalam di Indonesia. Ekspedisi ini juga berhasil mengetahui karakteristik sedimen. Naskah ini akan menguraikan secara singkat perkembangan dan hasil penelitian mineral kelautan seperti mineral sulfida, emas letakan, material konstruksi, pasir besi, dan unsur tanah jarang. Di bagian akhir, naskah orasi ini akan menjelaskan implementasi, tantangan, dan prospek mineral kelautan di Indonesia. Bab 2 perkembangan penelitian mineral kelautan. Majelis pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Dunia menyadari bahwa dengan semakin menipisnya cadangan mineral di darat, perlu dicari sumber daya yang berada di laut, terutama yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Saat ini hanya ada beberapa penambangan dan penelitian untuk mengidentifikasi potensi ini. Penelitian diharapkan masih terus dilakukan sehingga keberadaan sumber daya mineral kelautan akan lebih dapat dipahami. Perkembangan penelitian mineral kelautan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi metaan geologi dan geofisika kelautan. Teknologi metaan geologi lebih mengarah kepada cara atau metode pengambilan contoh baik sedimen ataupun batuan yang ada di dasar laut. Sedangkan teknologi geofisika kelautan lebih mengarah kepada bagaimana cara memetakan kedalaman dan kondisi dasar dan bawah laut berdasarkan sifat-sifat fisik kebumian seperti akustik, grafiti, dan magnetik.
Teknologi yang digunakan sesuaikan dengan kedalaman seperti yang dilakukan pada penelitian emas letakan di Teluk Semangku. Ke depan, untuk memaksimalkan hasil penelitian mineral kelautan ini diperlukan seismik 3 dimensi, pemetaan shallow multi beam, dan kapal riset khusus laut dangkal yang dilengkapi dengan alat pemboran dan seismik. Perkembangan penelitian mineral sulfida. Pada saat ini deposit sulfida masif di darat merupakan pertambangan dan perdagangan ras dunia yang sangat penting. Potensi deposit sulfida masif atau biasa dikenal juga sebagai VMS di dasar laut berjumlah lebih dari 100 area seperti di Laut Merah, Pasifik Timur dekat perbatasan Amerika Serikat Meksiko, dan Pegunungan Tengah Samudra Atlantik. Permintaan tinggi terhadap mineral logam termasuk emas dan perak membuat prospek penambangan di dasar laut ini semakin mendekati kenyataan. Untuk saat ini, Cina termasuk negara yang paling agresif dan telah mendapat konsesi dari ISA atau International Seabed Authority dalam mencari jebakan mineral sulfida polimetalik di Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan total area eksplorasi telah mencapai 80.000 km persegi. Aktivitas gunung api bawah laut yang berpotensi sebagai VMS saat ini ditandai oleh adanya cerobong asap hitam dasar laut, black smokers, dan asap putih, white smoker. Di Indonesia, VMS hingga saat ini baru ditemukan 2 lokasi, yaitu Kombalot Forest NTT dan Kawayo Sulawesi Utara. Keduanya berada pada kedalaman laut lebih dari 2.000 meter. Analisis geokimia batuan dasar laut Kombas banding dengan deposit VMS di Laut Bismarck PNG yang sudah dieksplorasi. Nautilus Minerals, perusahaan berbasis di Kanada, melaporkan sumber daya terindikasi dan terduga untuk proyek Sawara 1 di PNG masing-masing sebesar 1.030 kiloton dan 1.540 kiloton. Untuk mengetahui perkembangan akan mineral sulfida dunia dapat ditinjau dari suplai dan kebutuhan logam tembaga yang merupakan salah satu logam VMS. Kapasitas produksi tembaga tampak mencapai puncaknya pada tahun 2017, demikian pula proyek-proyek yang mungkin untuk menambah kapasitas tersebut. Pada tahun 2030, produksi diprediksi menurun, padahal kebutuhan primer naik terus sehingga pada tahun tersebut terjadi defisit tembaga sebesar 10 juta ton. Perkembangan penelitian mineral emas letakan. Penelitian emas letakan telah dilakukan di wilayah pantai Alaska, Amerika Serikat. Secara umum, pantai Alaska kandungan emasnya kecil dan banyak dijumpai di sekitar delta sungai. Umur deposit daerah ini relatif singkat karena tingginya tingkat proses marin. Pernah terlontar ide pembangunan struktur kerekayasaan yang memodifikasi aksi gelombang agar emas terkumpul. Di Indonesia, penambangan emas letakan aluvial Tembang Rakyat telah berjalan di pantai Bayah, Banten Selatan. Emas diolah secara sederhana menggunakan karpet untuk merangkap emas. Emas yang dapat diamalgamasi menggunakan proses yang ramah lingkungan. Suplai, kebutuhan, dan harga emas dunia menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan mulai tahun 2002 hingga 2012. Tren ini diikuti pula dengan kebutuhan yang terus meningkat sehingga melampaui supply. Periode tahun 2012 hingga 2015, harga emas mengalami penurunan sebelum naik lagi hingga 2019. Pada tahun 2019, di pasaran dunia suplai emas bangkit lagi sehingga mampu mengatasi kebutuhan. Suplai berasal dari pertambangan, daur ulang, dan bank-bank sentral. Perkembangan penelitian material konstruksi. Material konstruksi lepas pantai merupakan sumber daya mineral penting serta dapat menjadi komoditas perdagangan. Beberapa negara Eropa telah melakukan pengambilan material konstruksi dari Laut Utara. Material konstruksi di lepas pantai Indonesia banyak terdapat di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Nusa Tenggara. Kebutuhan material ini di Indonesia meningkat setiap tahunnya dipicu oleh pembangunan sarana dan prasarana yang pesat, terutama di kota-kota besar pesisir seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir Pasal 35 menyebutkan bahwa penambangan pasir dilarang jika dapat merusak ekosistem perairan. Hubungan antara suplai dan kebutuhan material konstruksi diilustrasikan. Pada ilustrasi tampak bahwa kebutuhan jauh di atas suplai, dan kecenderungan ini terus meningkat hingga tahun 2038. Jumlah cadangan tetap digambarkan dengan garis lurus sehingga terjadi kecenderungan kurangan suplai di masa mendatang. Perkembangan penelitian pasir besi. Negara-negara utama yang membuat baja dari pasir besi adalah Selandia Baru dan Cina. Di Indonesia, pasir besi banyak terdapat di sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa dan Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan utara Papua dengan beberapa lokasi telah dieksplorasi dan dieksploitasi. Penambangan pasir besi dilakukan secara terbuka menggunakan alat-alat berat di pantai dan kapal keruk di laut untuk skala industri, sedangkan untuk penambangan rakyat digunakan tenaga manusia. Mineral besi dipisah secara magnetik dari mineral pengotor. Secara komersial, asetat besi dimurnikan dengan cara reduksi pada setinggi dalam sebuah tanur. Perkembangan penelitian unsur tanah jarang. Cadangan dunia unsur tanah jarang atau biasa dikenal juga sebagai UTJ oleh negara-negara penghasil utama Cina, Brasil, Vietnam, Rusia, dan India adalah sekitar 130 juta ton. Cina dengan jumlah cadangan sepertiga dunia masih mendominasi. Cadangan terbesar dunia umumnya terikat dengan karbonatit beserta ekivalen alterasinya. Ini disebabkan karakteristik
geokimia UTJ tidak membentuk deposit yang secara otomatis dapat dieksploitasi. Tambangan komersial dunia umumnya mengambil UTJ dari biji basnasit, monasit, dan senotim, bahkan India memperoleh 70 hingga 75% senotimnya dari deposit letakan pantai dan lepas pantai. Kajian terbaru mendapatkan bahwa berbagai sedimen dasar laut mengandung UTJ lebih banyak daripada sumber daya darat. Meningkatnya penggunaan UTJ dalam industri elektronik modern seperti superkonduktor temperatur tinggi, lampu hemat energi, monitor dan televisi layar datar, baterai isi ulang, dan magnet permanen sangat kuat, menyebabkan tren penelitian UTJ secara umum terus meningkat. Peningkatan tampak dimulai sekitar tahun 2000. Untuk saat ini, suplai dan permintaan dunia untuk UTJ masih didominasi oleh Cina. Meningkatnya kebutuhan Cina terhadap produksi UTJ-nya sendiri diprediksi akan mengendalikan produksi UTJ di negara-negara lain. Bab 3. Indikasi dan potensi sumber daya mineral kelautan. Majelis melakukan profesor riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Indonesia berpeluang mengembangkan deposit mineral sulfida dasar lautnya dengan membuka kerjasama dengan pihak luar karena berada di wilayah teritorial. Hal ini merupakan tantangan mengingat regulasi yang kompleks. Deposit PMS Indonesia yang mudah diakses pada saat ini adalah pada zona neovolkanik, pusat-pusat mekaran busur belakang di kompleks Gunung Api Batu Utara atau Kombar di Laut Flores NTT. Lokasi hidrotermal ini sudah terdaftar di database Enterich, yaitu organisasi internasional yang menghimpun hidrotermal dasar laut seluruh dunia. Penulis berkontribusi melakukan kajian tektonik deposit VMS Komba ini. Hasil kajian menjelaskan bahwa pembentukan deposit terjadi pada tahapan ekstensi yang dicirikan oleh berkembangnya sar-sar normal dan sering terjadinya intrusi yang memfasilitasi berkembangnya hidrotermal. Eksplorasi VMS di Komba ini belum sampai pada penghitungan sumber daya. Mineral emas letakan di laut. Latar belakang penelitian emas di laut adalah mencari sumber daya mineral lain yang berpotensi memberikan kontribusi devisa bagi negara sebagai alternatif sumber daya emas darat. Pendekatan baru dilakukan pada penelitian emas letakan lanjutan di Teluk Semangko, Lampung tahun 1996. Penelitian emas ini dilakukan dengan sistematis pada interval pengambilan contoh setiap 1 km dan kedalaman laut maksimal 50 meter, disesuaikan dengan kemampuan operasional kapal keruk Indonesia untuk eksploitasi. Pola penelitian hilir ini telah melakukan pengambilan pecontoh sebanyak 153 buah menggunakan penginti gaya berat gravity corer dan pecontoh comot grab sampler. Di pantai diambil juga contoh sekitar muara-muara sungai sebanyak 24 buah, serta dilakukan pula pemerangkapan dengan sedimen trap di muara sungai Semangko. Dengan pola ini, identifikasi asal emas primer lebih mudah, semua jenis sedimen dasar laut dapat terpetakan dengan baik, serta daerah-daerah prospek ditetapkan sehingga keekonomiannya dapat dihitung. Dengan penelitian rinci untuk Semangko tersebut, serta kajian data dan pustaka penelitian terdahulu, telah dilakukan penghitungan sumber daya emas letakan, yaitu sebesar 5,6 ton, dan kajian jenis sedimen emas berada. Emas sekunder di laut cenderung terakumulasi dalam sedimen berfaksi kasar seperti pasir dan kerikil daripada sedimen berfaksi halus lempung, lumpur, dan lanau. Penelitian alur sungai purba juga merupakan hal baru lain yang dilakukan untuk penelitian emas letakan di laut, seperti yang dilakukan di perairan Singkawang, Kalimantan Barat. Identifikasi alur sungai purba dilakukan menggunakan seismik penetrasi dangkal maksimal 80 meter dengan lintasan kapal rapat. Hal ini dilakukan berdasarkan hipotesis bahwa emas sebagai mineral berat terakumulasi dalam sungai purba yang sudah tergenang air laut dan tertutup sedimen. Di Singkawang, pola sungai purba di laut teridentifikasi merupakan kelanjutan darat. Sedangkan di darat ini bagian hulunya banyak dilakukan penambangan emas aluvial, yaitu di daerah Monterado, sehingga prospek di laut menjanjikan. Kota Singkawang sendiri terbentuk oleh imigran-imigran Cina penambang emas aluvial. Kajian logam mulia emas primer telah pula dilakukan di Pulau Taguan di tengah Teluk Semangko, Provinsi Lampung. Contoh-contoh batuan permukaan yang diambil telah dibawa ke BGR Jerman untuk dilakukan kajian mineralisasi. Hasil kajian menunjukkan diseminasi dan mineralisasi tipe urat serta pengkayaan akan AU, AG, ZN, PB, CU, AS, SB, BA, dan MN. Pulau Taguan dan daerah pesisir Teluk Semangko berpotensi mempunyai deposit AU, AG, tipe epithermal, dan logam dasar. Mineralisasi ini dikontrol struktur geologi Horst dan Graben serta secara tektonik berada pada zona sesar besar Sumatera. Material konstruksi lepas pantai. Kebutuhan akan material konstruksi cenderung meningkat sejalan dengan bertambahnya pembangunan kawasan pantai, pembatasan pengambilan dari darat akibat regulasi lingkungan yang ketat, serta meningkatnya kebutuhan akan material reklamasi. Material konstruksi tidak perlu teknologi proses untuk memanfaatannya, melainkan digunakan secara utuh atau use in box. Hasil penelitian material konstruksi lepas pantai potensial terdapat di kedalaman laut dangkal sekitar 20 meter. Di Indonesia, penambangan pasir laut dimulai akhir tahun 70-an, yaitu di Kepulauan Riau untuk bahan reklamasi di Singapura. 300 juta meter kubik telah digunakan untuk perluasan daratan Singapura. Pada waktu maraknya penambangan pasir laut ini, banyak pengusaha mencari data sedimen
laut di P3GL. Peta-peta sebaran sedimen di sekitar Kepulauan Riau banyak dicari. Peta-peta ini hasil pemetaan bersistem skala 1/250.000 kapal riset Geomarin 1. Pasir besi di pesisir. Pasir besi banyak dibutuhkan oleh industri baja dan bahan magnet dengan diambil biji besinya. Mineral yang umumnya sudah terakumulasi di pantai ini lebih mudah dieksploitasi karena sifatnya yang terurai lepas dibandingkan jika masih berada dalam batuan asalnya andesitik dan basaltik yang keras dan padu. Pada saat ini eksploitasi pasir besi telah dilakukan di pesisir Jawa bagian selatan seperti di Sukabumi dan Kutoarjo, dan perusahaan yang melakukan eksploitasi diharapkan untuk membangun smelter. Penelitian khusus pasir besi dengan pembentukan cara geologi kelautan telah dilakukan di pesisir Cilacap bagian selatan, Provinsi Jawa Tengah. Pemahaman bentukan deposit pasir besi ini sebagai dasar acuan untuk melakukan penelitian di daerah lain yang juga memiliki deposit pasir besi. Karakteristik deposit di pantai Cilacap dicirikan oleh urutan pematang berpasir jajar garis pantai dengan ketinggian 0 hingga 15 meter dari muka laut yang dipisahkan oleh lembah-lembah berawakas pantai maju. Pengaruh tektonik setempat yang sangat intens mengaruhi distribusi pasir besi di pantai seperti di pesisir barat Talaut, Sulawesi Utara yang cenderung tersebar ke arah lepas pantai membentuk dangkalan-dangkalan. Kondisi ini akibat kegiatan neotektonik yang sangat aktif berupa gempa bumi menyebabkan pengangkatan sebesar 1,75 mm per tahun. Penelitian sedimen permukaan dasar laut berpotensi mengandung logam Fe telah dilakukan di perairan sebelah timur Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian di perairan Lombok Timur ini telah ditindaklanjuti oleh swasta untuk dieksploitasi. Unsur tanah jarang di dasar laut. Pada saat ini UTJ menjadi sangat penting karena dibutuhkan oleh teknologi modern mulai dari satelit, telepon genggam, mobil ramah lingkungan hingga turbin angin. Walaupun diberi label jarang, sungguhnya UTJ terdapat melimpah di alam. Tapi karena karakter geokimianya, UTJ umumnya tidak terdapat dalam bentuk yang terkonsentrasi dan secara ekonomis dapat dieksploitasi karena sifatnya yang menyebar. Penelitian tentang UTJ telah dilakukan termasuk yang berhubungan dengan aktivitas gunung api bawah laut di Pulau Weh, Sabang, Aceh. Kontribusi penelitian berupa transportasi UTJ oleh kemarau pasca fase eksplosivitas. Vulkanisme UTJ ternyata berhubungan dengan sasaran dasar laut yang teridentifikasi oleh alat geofisika seismik dangkal sub-bottom profiling. Aktivitas kemarau ini teramati pada rekaman seismik membentuk akustik turbiditas di kolom air laut. Kemarau yang sudah tidak aktif meninggalkan jejak berupa bukit-bukit kecil dasar laut, mounds yang juga terpetakan oleh seismik. Tampaknya mounds ini merupakan target eksplorasi di masa mendatang mengingat kadar UTJ-nya yang tinggi. Metode penelitian baru berupa penyelaman ilmiah, scientific diving, diterapkan pada penelitian gunung api bawah laut di Pulau Weh, Sabang, Aceh. Penyelaman dilakukan oleh tim penyelam berdasarkan instruksi penulis. Hasil penyelaman mendapatkan kawah dasar laut berdiameter sekitar 30 cm mengeluarkan fumarol, mengandung mineral-mineral di samping UTJ juga logam dasar seperti Cu dan Fe. Hasil-hasil penelitian mineral kelautan lain tidak dibahas secara detail karena informasinya bersifat indikatif. Informasi tersebut diantaranya batu bara, kuarsa, dan timah. Indikasi informasi membawa batu bara di bawah dasar laut, informasi Tanjung didapatkan pada penelitian geologi lautan di perairan sebelah utara Pulau Laut. Potensi deposit kuarsa dijumpai di perairan sekitar muara Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, dan indikasi timah ditemukan di perairan sebelah timur Pulau Belitung. Bab 4. Implementasi tantangan dan prospek mineral kelautan. Majelis menggunakan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Sebagai kontributor utama penelitian emas di laut, sangat bersyukur bahwa hasil penelitian yang dimulai sejak tahun 1989 hingga sekarang lebih dari 30 tahun telah diapresiasi berupa uji coba eksploitasi biaya swasta di perairan Bayah, Banten Selatan. Penelitian mineral kelautan dan penelitian sistematik lepas pantai baik di wilayah perairan teritorial maupun zona ekonomi eksklusif akan terus dilakukan berkolaborasi dengan institusi lain dalam dan luar negeri. ZEE merupakan tantangan tersendiri karena belum banyak dilakukan penelitian mineral kelautan di wilayah ini, di samping peraturan perundang-undangan yang belum tersedia. Penulis bersama peneliti lain bertekad untuk terus melanjutkan penelitian dan pengembangan sumber daya mineral letakkan laut dangkal di bawah 100 meter, terutama di wilayah barat Indonesia yang dekat dengan pusat-pusat pertumbuhan. Lalu kesimpulan. Majelis menggunakan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan wilayah laut yang sangat luas ini memiliki prospek mineral yang menjanjikan. Pola baru penelitian emas yang kami terapkan di Teluk Semangko, Lampung telah berhasil melakukan identifikasi asal emas primer, jenis sedimen di mana emas berakumulasi, penetapan daerah-daerah prospek, dan penghitungan keekonomian. Hasil penghitungan didapatkan jumlah sumber daya di emas 5,6 ton. Hal ini tentunya berimplikasi terutama dalam hal pendapatan asli daerah. Kami siap mengembangkan deposit VMS di wilayah teritorial karena mudah diakses. Pada saat ini yang mudah diakses adalah Komba di Laut Flores.
Pengembangan memerlukan multi-beam laut dalam serta pemboran tubuh deposit yang difasilitasi ROV untuk penghitungan sumber daya. Hasil penelitian kami tentang gunung api bawah laut menunjukkan kemarau sebagai agen pembawa UTJ. Hasil ini dikonfirmasi dengan kadar tinggi pada sedimen sekitar aktivitas maupun jejak kemarau bukit-bukit kecil, mounds tidak aktif hasil seismik. Mounds ini merupakan target kami ke depan mengingat kadar UTJ-nya yang tinggi. Deposit mineral sulfida di Indonesia hingga saat ini belum pernah dilakukan penelitian hingga penghitungan sumber daya. Hal ini perlu dilakukan untuk memperjelas statusnya sehingga menarik buat investor. Penelitian selama ini baru indikasi. Penelitian tentang indikasi dan potensi mineral kelautan pada ZEE belum dilakukan. Tugas ini tetap akan terus dilaksanakan karena memberikan informasi awal daerah frontier. Informasi ini sebagai langkah untuk penelitian lanjutan mineral kelautan. Bab 6 menutup. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Banyak penelitian yang telah dijalani semenjak menjadi PNS 34 tahun lalu belum tuntas, terutama dalam segi kemanfaatan buat negara dan masyarakat. Uji coba yang sudah dilakukan akan kami lakukan juga di daerah-daerah lain yang sudah dipetakan potensinya. Pada saat ini bersama swasta kami sedang menjajakan prospek emas letakan di Teluk Semangko, Lampung. Implementasi eksploitasi emas yang akan kami lakukan ini diharapkan memberikan perimbangan hasil yang adil antara penduduk setempat, pemerintah daerah maupun pusat. Perimbangan yang adil buat masyarakat dengan memanfaatkan tenaga kerja berbasis lokal. Sedangkan perimbangan daerah pusat di mana bawah 12 ini merupakan prerogatif daerah, sedangkan di atas 12 ini merupakan wewenang pemerintah pusat. Berhasilnya tindak lanjut deposit sulfida dasar laut yang akan kami lakukan di Komba Laut Flores adalah sebagai test case untuk gunung api bawah laut lainnya seperti KW di Busur Vulkanik Sangihe, Sulawesi Utara. Demikianlah hasil karya penelitian kami sebagai kontribusi potensi dan prospek sumber daya mineral kelautan di Indonesia. Ucapan terima kasih. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini saya telah menyampaikan naskah orasi ilmiah Profesor Riset. Dalam kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu perjalanan karya sebagai peneliti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, atas penetapan sebagai peneliti ahli utama, Menteri SDM Bapak Arifin Tasrif, Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset Profesor Bambang Widarsono, Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset Profesor Siti Rohani, tim penelaah naskah orasi Profesor Bambang Widarsono, Profesor Bambang Subianto, dan Profesor Mega Fatima Rosana, dan anggota MPR Profesor Datin Fatia Umar, serta panitia pelaksana pengukuhan Profesor Riset ini. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada pelaksana tugas Kepala Balai-Bank SDM Dr. Dadan Kusdiana, Sekretaris Balai-Bank Yuli Rahwati SH, Kepala Pusdivisi Bank Geologi Kelautan Edi Dayat MSI, serta semua pihak yang telah membantu terlaksananya orasi ini. Dalam perjalanan karya sebagai peneliti, saya banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih mendalam kepada pembimbing studi S3 saya di Universitas Pajajaran, Profesor Idrem Safri, Profesor Ajat Sudrajat, dan Profesor Mega Fatima Rosana. Terima kasih yang tulus saya ucapkan pada teman-teman peneliti dan peneliti di P3GL yang telah banyak mencurahkan waktu bersama-sama baik di lapangan, kantor, maupun laboratorium. Kepada almarhum kedua orang tua, istri, dan anak-anak tercinta yang telah sabar dan ikhlas dan setia menemani serta memberi semangat, kiranya tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan seberapa besar saya harus katakan. Terima kasih pada kalian semua. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandidat Profesor Riset, Saudara Dr. Insinyur Hananto Kurnio, Master of Science, menempati tempat yang ditentukan guna menerima widyamala serta piagam pengukuhan dari Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset.
Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset dimohon berkenan menyerahkan Widya Mala dan Piagam Profesor Riset. Dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset disilahkan menutup sidang. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Majelis Pengukuhan Profesor Riset telah dilaksanakan dengan lancar. Perlu kami informasikan bahwa secara nasional, Profesor Riset yang dikukuhkan hari ini adalah yang ke-589 dari 8.709 peneliti di Indonesia. Dan secara instansi, Profesor Riset yang dikukuhkan hari ini adalah yang ke-24 dari 222 peneliti di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini sidang saya tutup. Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, para pimpinan lembaga penelitian dan pengembangan di kementerian dan lembaga pemerintah, para ketua, sekretaris, anggota, dan majelis pengukuhan Profesor Riset, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian ESDM, hadir di sini secara langsung Bapak Eko, Kepala Badan Geologi, terima kasih Pak Eko atas kehadirannya, Prof. Sahroza, hadir secara virtual, Inspektur Jenderal di Kementerian SDM, para profesor riset di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, para guru besar di lingkungan Universitas Padjadjaran, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat, insya Allah di tempat yang baik, secara tatap muka maupun secara virtual, dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Bapak Menteri dan para hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, kegiatan pengukuhan Profesor Riset atas nama Dr. Insinyur Hananto MSc, atau sekarang disebutnya Profesor Hananto, sebelumnya telah melalui berbagai macam tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dari sidang penelaahan oleh Majelis Profesor Riset, sehingga naskah orasi dinilai layak untuk diorasikan dan yang bersangkutan layak dikukuhkan sebagai Profesor Riset. Alhamdulillah tadi kita telah mengikuti proses tersebut. Bapak Menteri dan hadirin sekalian, Profesor Riset adalah gelar pengakuan, kepercayaan, dan juga merupakan kehormatan yang diberikan atas keberhasilan seorang peneliti ahli utama dalam mengembangkan tugasnya pada organisasi penelitian, pengembangan, dan atau pengkajian di lingkungan instansi pemerintah. Ini juga adalah merupakan sebagai pengejawantahan atau pernyataan diri atas karya dan karsa ilmuwan dalam mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebakarannya untuk kemajuan umat manusia. Tadi disampaikan oleh Ketua Majelis bahwa secara nasional Prof. Hananto ini merupakan profesor yang ke-24 kalau di lingkungan Kementerian ESDM. Dari total 222 peneliti, belum banyak, dan kami dari Balitbang mendorong terus para peneliti ahli utama untuk mencapai puncak tertinggi dari karir sebagai peneliti. Jadi dengan dikukuhkannya Saudara Dr. Insinyur Hananto MSc oleh Majelis Pengukuhan Profesor Riset pada pagi ini, maka jumlah Profesor Riset yang aktif di Kementerian ESDM menjadi 4 orang. 1 orang dari Puslitbangtek Minyak dan Gas Bumi Migas yang sekarang menjadi Ketua Majelis, beliau menjadi profesor di tahun 2017. Kemudian 2 orang dari Puslitbangtek Mineral dan Batubara. Dua-duanya juga hadir di depan kita. Kemudian yang baru 1 orang dari Puslitbang Geologi Kelautan. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan orasi ilmiah dari beliau, dari Prof. Hananto, yang menurut saya selaku PLT Balitbang ESDM merupakan hal yang tepat. Sekarang kita melihat sumber daya di kelautan. Di darat biasanya dilakukan oleh Puslitbangtek Mira untuk kajian-kajian seperti ini, dan untuk kelautan memang ini menjadi domain dari Puslitbang Geologi Kelautan yang nanti kita sedang berproses untuk kembali lagi ke Badan Geologi nantinya. Jadi hasil ini Pak Eko nanti merupakan salah satu aset dari Puslitbang Geologi Kelautan untuk yang nanti dikembangkan secara lebih jauh barangkali di atas pimpinannya Pak Eko. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung terlaksana kegiatan ini, terutama dari Majelis Profesor Research. Terima kasih ke Prof. Bambang Widarsono selaku Ketua, Profesor Siti Rohani selaku Sekretaris, Prof. Bambang Subianto dari LIPI, senior saya ini di Kyoto University, Prof. Mega Fatimah Rosana dari Unpad, terima kasih Prof. Semoga ini merupakan salah satu permulaan dari kerjasama-kerjasama yang lebih strategis nanti ke depan, bagaimana mendorong kegiatan Litbang ini menjadi hal-hal yang lebih real di masyarakat. Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan, yang saya laporkan. Semoga Prof. Hananto, Profesor Riset yang baru di lingkungan Kementerian ESDM, dapat memberikan kontribusi yang real, khususnya di sektor ESDM, sebagaimana tagline kita di Badan Litbang ESDM, mengakselerasi inovasi. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf karena Bapak Menteri masih memerlukan waktu untuk memberi pengarahan. Kita sama-sama menunggu Bapak Menteri untuk memberikan pengarahan. Terima kasih. Salah satu upaya meningkatkan peran Litbang kepada masyarakat, industri dan stakeholder melalui pelayanan jasa teknologi dan penguatan inovasi.
dan Sumber Daya Mineral. Kepada Bapak Menteri kami persilahkan. Yang saya hormati Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Majelis Pengukuhan, Profesor Riset, para pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, para profesor riset di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini, baik secara langsung maupun secara virtual, untuk bersama-sama mengikuti prosesi kegiatan pengukuhan Profesor Riset. Sungguh merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi saya untuk dapat hadir mengikuti prosesi pengukuhan Saudara Hananto Kurnio sebagai Profesor Riset. Untuk itu, selaku Menteri SDM, mengucapkan selamat atas keberhasilan Saudara Hananto Kurnio yang baru saja oleh Majelis Profesor Riset secara resmi dikukuhkan menjadi Profesor Riset Geologi Kelautan. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada pimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi Sumber Daya Mineral yang pada hari ini telah berhasil membesarkan salah seorang penelitinya menjadi Profesor Riset. Dengan dikukuhkannya Saudara Hananto Kurnio menjadi Profesor Riset, maka jumlah Profesor Riset di lingkungan Kementerian SDM menjadi 4 orang, yang seluruhnya berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagian besar wilayah Republik Indonesia merupakan lautan yang di dalamnya terkandung berbagai potensi sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Penelitian sumber daya alam di laut sangat tergantung pada berbagai peralatan survei yang tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masih terbatas keberadaannya, namun tidak menjadi halangan untuk tetap berkarya. Berbagai metode penyelidikan geologi dan geofisika terus dikembangkan dalam rangka mencari sumber daya mineral di dasar laut. Beberapa jenis mineral sudah berhasil terdeteksi keberadaannya di dasar laut Indonesia, seperti mineral sulfida, timah, emas letakan, material konstruksi, pasir besi, dan unsur tanah jarang, di mana kebutuhan akan mineral tersebut akan semakin meningkat, sementara cadangannya semakin menipis. Sampai saat ini sudah diketahui beberapa wilayah perairan Indonesia yang mengandung sumber daya mineral, seperti mineral sulfida di Kompleks Gunung Api Batu Utara atau Komba di Laut Flores NTT, mineral emas letakan di Teluk Semangka Lampung, di Bayah Banten, dan di perairan Singkawang, serta pasir besi di perairan Lombok Timur. Selain itu, unsur tanah jarang juga ditemukan di perairan Pulau Weh, Sabang, yang dibawa oleh fumarol pasca fase eksplosivitas. Keberadaan unsur tanah jarang di perairan Indonesia cukup prospek di wilayah Indonesia Barat yang merupakan bagian dari jalur timah Asia Tenggara. Keberadaan deposit sulfida masif diasosiasikan dengan aktivitas gunung api bawah laut yang ditandai dengan adanya block smoker dan white smoker seperti yang ditemukan di Komba, NTT, dan Kawio di Sulawesi Utara.
Berbagai penemuan mineral di dasar laut ini tidak hanya ditemukan dengan menggunakan metode yang rumit dan mahal, namun dengan metode cukup sederhana, seperti penyelaman ilmiah, juga ternyata memberikan kontribusi yang cukup nyata dalam usaha eksplorasi mineral di dasar laut. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, gelar Profesor Riset merupakan pencapaian tertinggi dari karir seorang peneliti. Gelar ini juga merupakan bentuk pengakuan, kepercayaan, dan penghormatan yang diberikan atas keberhasilan seorang peneliti dalam mengemban tugasnya di bidang penelitian dan pengembangan. Di balik itu semua, terkandung tanggung jawab yang besar, tanggung jawab terhadap unit kerja, tanggung jawab terhadap institusi, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kader-kader peneliti, dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil-hasil penelitian dan pengembangan tidak berhenti hanya sebatas karya ilmiah, pilot plan, atau demo plan, namun dapat diimplementasikan dan memberikan nilai tambah secara nyata kepada masyarakat. Penelitian dengan spesialisasi geologi kelautan yang dilakukan oleh Saudara Hananto Kurniawan telah terkait erat dengan wilayah laut di Indonesia yang lebih luas daripada daratan serta memiliki potensi sumber daya mineral yang besar. Pengembangan sumber daya kelautan non-hayati ini bagian dari kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang dalam Perpres nomor 16 tahun 2017. Saya melihat bahwa penelitian dan pengembangan sumber daya mineral kelautan ini merupakan salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan sumber daya darat yang suatu ketika akan habis. Saya berkeyakinan bahwa Saudara Hananto Kurniawan beserta peneliti lainnya akan terus mendedikasikan pengetahuan dan pengalamannya untuk melakukan penelitian secara mendetail dan komprehensif sehingga potensi penelitian geologi kelautan yang dikembangkan betul-betul memberi manfaat dalam upaya mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya juga perlu menggarisbawahi bahwa mengingat semakin menipisnya cadangan mineral di darat di samping pembatasan akibat penerapan regulasi lingkungan yang ketat, maka penelitian selanjutnya harus menitik beratkan pada upaya pencarian sumber daya yang berada di laut, terutama yang memiliki nilai ekonomi tinggi, serta dengan praktek eksploitasi berdampak seminimal mungkin terhadap lingkungan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Saudara Hananto Kurniawan yang telah menjadi Profesor Riset. Semoga Saudara dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Pada kesempatan ini pula, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang telah meluangkan waktu dan tenaganya sejak pembinaan kandidat sampai dengan dikukuhkannya, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya prosesi pengukuhan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan Mars Peneliti karya Aji Sutama dan Dina Mariana dan Mars Energi dan Sumber Daya Mineral. Bekerja dan berkarya nyata di dalam ilmu juga budaya. Lewat penelitian kita menjawab tantangan dunia. Setia mengerti insan cendekia, setia berbakti membangun negeri, etika peneliti. Ciptakan karyamu, majukan negerimu, bangunlah bangsamu agar sejahtera. Karya besar kita untuk masa depan Nusa
sejahtera sentosa, berkarya bahu-membahu, maju dan bersatu padu. Wujud cita-cita luhur, rakyat Indonesia makmur. Bagi setulus hati, untuk ibu pertiwi, KESDM berkarya mulia, rakyat sejahtera, KESDM jaya. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji kami panjatkan kepadamu, pujian yang meliputi seluruh nikmat dan karunia yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami semua yang hadir dalam majelis mulia ini, karuniakanlah pada kami kekuatan dan pertolongan-Mu, agar kami semua mampu mengemban amanah pengetahuan dan berdiri tegak dalam integritas profesi kami. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu tekun dan sabar dalam menuntut ilmu. Tunjukilah kami agar mampu menemukan potensi dari segala sumber daya yang Engkau cipta. Ya Allah, sesungguhnya ilmu yang kami ketahui ini hanyalah serupa titik di tengah samudera pengetahuan-Mu. Maka jagalah kami agar terhindar dari rasa sombong dan takabur. Sesungguhnya tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali Engkau-lah yang mengajarkannya kepada kami. Ya Allah, yang Maha Rahman dan Maha Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu pada pengukuhan Profesor Riset saudara kami ini. Sesungguhnya gelar yang mereka capai adalah amanah pengetahuan yang kelak akan Engkau tuntut pertanggungjawabannya. Karena itu, tolonglah mereka dan kami semua yang hadir di majelis ini agar mampu mengemban amanah kekhalifahan di muka bumi ini. Ya Allah, Zat yang Maha menerima setiap doa, kabulkanlah permohonan kami, berkahilah ilmu dan pengetahuan kami demi kesejahteraan bangsa yang kami cintai ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Prosesi pengukuhan Profesor Riset telah selesai. Selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. Mohon berkenan kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk berfoto bersama secara virtual bersama Majelis Pengukuhan Profesor Riset, PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta Profesor Dr. Insinyur Hananto Kurniawan, Master of Science, agar menempati tempat yang telah ditentukan untuk berfoto bersama. Kami persilakan. Kami mohon berkenan Bapak Menteri untuk tersenyum menghadap kamera. Terima kasih. Mungkin Pak Menteri bisa melambaikan tangan atau sambil tersenyum, Pak. Mohon. Ya. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Untuk selanjutnya, mohon berkenan kepada Kepala Badan Geologi untuk berfoto bersama dengan Majelis Profesor Riset, PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, beserta Profesor Dr. Insinyur Hananto Kurniawan, Master of Science. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Geologi. Untuk Bapak dan Ibu yang lain, mohon agar tetap di tempat. Berikutnya kami mohon kepada Kepala Pusat dan Sekretaris Badan Litbang Energi dan Sumber Daya Mineral. Kami persilahkan ke depan untuk berfoto bersama. Bersama Pak Kepala Badan, Bapak Kepala Badan. Ya. Kepada Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kami ucapkan banyak terima kasih jika berkenan dan terima kasih jika berkenan untuk meninggalkan. Terima kasih Pak Menteri.
Selanjutnya kami silakan kepada istri dan putra-putri Profesor Dr. Insinyur Hananto Kurniawan Master of Science. Mohon ke depan untuk berfoto bersama. Ya. Kepada putra Profesor Dr. Insinyur Hananto Kurniawan, agar mohon kembali ke tempat semula. Sedangkan Ibu tetap di tempat. Ucapan selamat kepada Profesor Riset yang baru dikukuhkan diawali oleh Ketua Majelis, Sekretaris Majelis, PLT Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, anggota Majelis Pengukuhan Profesor Riset, serta Profesor Riset di lingkungan Kementerian Dari yakinku
Kami ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang telah hadir secara virtual. Dengan sesi pemotretan saat ini menandakan acara orasi pengukuhan Profesor Riset telah selesai. Kami banyak mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir melalui Zoom maupun yang hadir melalui YouTube, dan juga kepada para peserta yang hadir melalui di ruangan SM Sair ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi teknologi di bidang SDM sebagai solusi ketahanan energi di masa Pada depan. Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya sehingga acara Badan Litbang pengukuhan SDM berperan Profesor untuk Riset Bapak memfasilitasi Hananto bisa berjalan dengan terlaksananya baik. perkembangan Kami teknologi. juga kepada Bapak Ibu semuanya kembali ke rumahnya atau tempat kerja, tetap berhati-hati dalam kondisi yang Transfer of sebaik-baiknya teknologi. dan bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan nilai tambah dan peningkatan kapasitas di sektor SDM. Sebagai bentuk upaya pemanfaatan hasil inovasi Litbang SDM kepada masyarakat, Badan Litbang SDM turut berkontribusi melakukan social responsibility. Bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum atau BLU merupakan salah satu upaya meningkatkan peran Litbang kepada masyarakat, industri dan stakeholder melalui pelayanan jasa teknologi dan penguatan inovasi. Badan Litbang SDM berdiri sejak tahun 2001 melalui Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 150 Tahun 2001. Berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang energi dan sumber daya mineral.